Shalom semuanya, apa kabar semuanya saudara? Doa saya dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam damai sejahtera, sukacita yang Tuhan Yesus sediakan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami, sambut kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Siapapun yang mendengar firman Tuhan ini, mereka boleh diberkati. Nama-Mu Tuhan yang ditinggikan, diagungkan. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicara atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Hari ini temanya adalah membaca tanda zaman. Injil Matius 24 ayat yang ketiga mengatakan demikian. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Isu mengenai second coming, isu mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, isu mengenai kiamat adalah sebuah isu yang paling sering dibahas. Mereka berharap ada sebuah tanggal pasti agar kita bisa bersiap-siap. Kan enak ya kalau misalnya ada Alkitab dibilang tanggal segini, tahun segini, menit segini. Bahkan banyak orang yang akan bersiap-siap. Mungkin mereka akan di detik-detik terakhir Tuhan mau datang baru benar-benar bertobat dan sebagainya. Tetapi Tuhan tidak memberikan tanda pastinya. Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan datang. Alkitab katakan Bapa di surga yang tahu. Kalau ada pendeta yang bilang tanggalnya, waktunya, saya pastikan itu sebuah kebohongan. Karena kemarin-kemarin kalau kita melihat sejarah, banyak orang yang mengaku mendapat wahyu dari Tuhan mengenai kapan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bahkan beberapa mereka yang sempat heboh minum racun bareng-bareng ketika pergantian tahun dari tahun 1999 ke tahun 2000. Dan mereka berharap ketika pergantian tahun itu terjadi yang namanya akhir zaman atau kiamat. Dan ketika mereka mati rame-rame, ternyata dunia masih hidup sampai tahun ini. Kita nggak pernah tahu kapan waktunya. Tapi Alkitab memberikan tanda-tandanya. Tuhan Dia bukan membuat saudara nggak siap, tapi Dia memberikan tanda-tandanya. Tuhan menciptakan tubuh kita sebagai contoh secara luar biasa. Salah satu caranya Dia memperlengkapi tubuh kita dengan sinyal-sinyal tertentu. Ketika tanda-tanda itu keluar, kita harus menaruh perhatian. Sebagai contoh, ketika saudara sedang mengemudi dan saudara menguap berkali-kali, itu menandakan bahwa tubuh saudara lelah dan butuh istirahat. Kita harus memberikan perhatian karena kalau tidak mungkin kita mengemudi, kita mengantuk, kurang waspada, terjadi kecelakaan. Bagi penderita hipertensi, ketika kepala pusing, ketika kepala kita tiba-tiba pusing, itu memberikan sinyal kepada tubuh kita bahwa tekanan darah kita lebih tinggi dari biasanya. Ketika suhu tubuh kita panas, itu artinya ada infeksi dalam tubuh kita. Semua sinyal-sinyal di tubuh itu diciptakan Tuhan agar kita menaruh perhatian kepadanya. Dalam kehidupan ini Tuhan juga menaruh tanda atau sinyal. Tujuannya supaya kita menaruh perhatian pada tanda-tanda tersebut. Seringkali masalah adalah sebuah tanda bahwa kita butuh Tuhan. Seringkali badai kehidupan adalah tanda untuk kembali mendekat kepada Tuhan. Seringkali tantangan dalam hidup ini bukan karena Tuhan marah atau benci sama kita. Seringkali cuma Tuhan untuk memberikan tanda bahwa kita manusia butuh Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang ternama namanya C.S. Lewis mengatakan sebuah kutipan yang menarik. Di tengah-tengah keadaan sukacita, Allah berbisik kepada kita. Di tengah-tengah keadaan duka cita atau di tengah-tengah keadaan rasa sakit, rasa pahit, Allah berteriak kepada kita. Apa maksudnya? Seringkali kita mengenal Tuhan, mengingat Tuhan bukan dalam keadaan senang. Manusia paling gampang lupain Tuhan ketika senang. Manusia paling cepat nginget sama Tuhan ketika lagi susah. Seringkali pain atau air mata atau rasa sakit adalah megafonnya Tuhan untuk dunia yang buta, yang bisu, dunia yang tidak mau mendengar ini. Kita mengatakan bahwa mari kita melihat tanda-tanda zaman. Tanda-tandanya semakin jelas bahwa manusia akhir zaman, Alkitab mengatakan kasih semakin dingin. Mereka mementingkan satu dengan yang lain. Bahkan penyebaran mengenai yang namanya hal-hal yang melanggar firman Tuhan makin nyata. Hari-hari ini perbuatan dosa dianggap sebagai sebuah hak asasi manusia.
Hari-hari ini melanggar firman dianggap sebagai sebuah ini hakku. Hari-hari ini bahkan mengikut Tuhan sungguh-sungguh dianggap sebagai sebuah kebodohan. Hari-hari ini mengampuni dianggap sebagai sebuah kelemahan. Hari-hari ini mengandalkan Tuhan dianggap sebagai sebuah kebodohan. Bahkan hari-hari ini melayani Tuhan dianggap sebagai buang-buang waktu. Tanda-tandanya semakin jelas. Memang kita tidak tahu, tidak ada seorang pun yang tahu dengan pasti kapan kedatangan Kristus yang kedua kali. Walaupun demikian, bukankah Yesus selalu mengingatkan kita untuk berjaga-jaga? Berjaga-jaga artinya selalu menganggap bisa saja hari ini kedatangan Tuhan, bisa saja besok, bisa saja malam ini. Saya mau bilang sama saudara, hiduplah dengan hidup berjaga-jaga. We never know, kita nggak pernah tahu. Karena kita mengatakan yang terpenting adalah ketika kita berjaga-jaga, menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga perbuatan kita. Kapanpun Tuhan datang, isunya bukan kapan Tuhan datang, tapi isunya hidup senantiasa dalam pertobatan. Karena ketika kita senantiasa dalam pertobatan, kapanpun Tuhan datang, kita nggak takut. Dan saya mau bilang hanya orang yang memiliki sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang tidak benar, yang takut dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita mengatakan dia mempelai pria, kita mempelai wanita. Tidak ada mempelai wanita yang ketakutan dijemput oleh mempelai pria. Kecuali mempelai wanita tersebut nggak siap atau punya perasaan yang lain sama pria yang lain. Jadi kalau ada orang takut sama kedatangan Tuhan yang kedua kali, kemungkinannya karena dia merasa hidupnya belum siap untuk dijemput oleh Tuhan. Firman Allah mengatakan dalam Injil Lukas 21 ayat yang ke-36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Tuhan pasti datang. Saya jamin sama saudara, Yesus Kristus Tuhan kita pasti datang kedua kali. Isunya bukan soal kapan kedatangannya. Tapi isunya apakah saudara sudah siap? Siap atau tidak, Yesus pasti datang kedua kali. Kedatangannya yang pertama membawa belas kasihan. Kedatangan yang pertama hati dan mata Yesus penuh dengan belas kasihan. Kedatangan yang pertama untuk menebus dosa umat manusia. Tapi kedatangannya yang kedua tidak ada setitik pun belas kasihan di matanya. Karena kedatangannya yang kedua bukan untuk menebus. Kedatangan yang kedua bukan untuk mengampuni. Tapi kedatangannya yang kedua untuk menghakimi. Saya bukan menakuti saudara, tapi sebagai hamba Tuhan, mari sama-sama kita berjaga-jaga. Setiap bangun pagi, cari Tuhan. Setiap mau tutup mata di malam hari, minta ampun sama Tuhan. Bereskan hatimu, bereskan pikiranmu. Kalau ada kepahitan, bereskan. Bertobat segera, mengampuni segera. Buru-buru mengampuni, buru-buru bertobat, buru-buru mengasihi. Itu yang urgent. Bagi kita urgent rumah baru, bagi kita urgent mobil baru, bagi kita yang urgent itu mungkin sembuh dari sakit penyakit. Tapi seringkali apa yang urgent buat kita nggak urgent buat Tuhan. Bagi Tuhan yang urgent itu bertobat. Bagi Tuhan yang urgent itu mengampuni. Bagi Tuhan yang urgent itu berbalik dari jalanmu yang jahat. Agar kalaupun Tuhan datang malam ini, kalaupun dia datang 1 menit setelah ini, atau kalaupun dia datang 1 jam, tapi Pak Pendeta, kayaknya Tuhan masih lama deh. Ada 2 kematian di Alkitab. Kematian yang pertama kita mengatakan adalah Tuhan yang datang kedua kali. Atau kematian tubuh kita. Kita yang datang kepada Tuhan. Pilihannya Tuhan yang datang, second coming. Atau yang kita datang sama Tuhan. Dan kita mengatakan maut selangkah dari hidup kita. Biar firman Tuhan ini mengingatkan saudara. Biar firman Tuhan ini membuat kita kembali mengintrospeksi hidup kita. Melihat ke dalam. Adakah kita sudah sungguh-sungguh sama Tuhan? Kalau belum, mari sungguh-sungguh. Kalau sudah, pertahankan. Berjaga-jagalah. Agar suatu hari kelak iman saya, keluargamu dan keluargaku bukan hanya berkumpul di bumi, tapi berkumpul di kerajaan surga. Ini yang selalu saya dengar dari gembala sidang saya, Pendeta Pariaji. Beliau selalu berkata dalam doa berkat keluargamu dan keluargaku. Punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Rumah di bumi dapat digusur. Rumah di bumi dapat diambil orang. Tapi rumah di surga kekal sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Second coming dalam kemuliaannya.
Yesus datang dalam awan-awan kemuliaan yang Maranatha. Yesus datang segera. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang yang saudara kasihi. Bilang sama mereka, tua, muda, sehat ataupun tidak sehat, siapapun mereka, bilang sama mereka, tanda-tandanya makin jelas. Mari. Rasul Paulus mengatakan, tetapi aku melupakan apa yang di belakangku. Kalau para rasul saja di Alkitab sudah bersiap-siap dari ratusan tahun yang lalu, terlebih lagi kita yang sudah berada di penghujung akhir zaman. Biar kita bersama-sama mendekat kepada Tuhan dan mengasihi Dia. Tulis kolom komentar di bawah. Bagaimana saudara berdoa bagi keluargamu? Bagaimana saudara berdoa bagi teman-temanmu? Bagaimana kerinduanmu untuk bersama-sama dengan keluarga berkumpul di bumi, berkumpul di kerajaan surga. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Karena yang punya surga sangat mengasihi saudara. Haleluya. Saya menang dulu saudara sebelum kita menyembah. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhirlah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Radang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhirlah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandanglah sekelilingmu. Generasi ini selamatkan, selamatkan ya Tuhan. Ini doaku, ini doa. Mari sama-sama nyatakan kemuliaannya, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini mari kau yang rindu melihat Tua yang besar, nyatakan Tuhan, nyatakan kemuliaan pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini generasi ini selamatkan ya Tuhan. Generasi ini selamatkan ya Tuhan.
Ini doa